segala perubahan itu dimulai dari perubahan yang kecil dari diri sendiri kan. Iya. Itu pengalaman yang kurang menyenangkan atau menyakitkan itu akan berbeda hasilnya, beda manifestasinya ketika kita memaknainya dengan pemaknaan yang positif. Saya akhir-akhir ini itu sering membaca atau mendengarkan berita di media sosial terkait itu, Mbak. Street parents, di mana orang tua itu membatasi anak dalam segala hal, dalam perilaku. Contoh kecilnya saja seperti kita kan kalau mahasiswa kan juga sudah tahap remaja akhir kan. Nah, kita kan juga sudah mulai dewasa mengerti mana yang harus dilakukan, mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi menurut saya, kalau misalkan orang tua membatasi anak atau melakukan strict seperti misalkan anak tidur nanti jangan dikunci pintunya. Menurut saya itu terlalu berlebihan dan bisa berdampak pada perilaku anak atau cara ia bersosialisasi ke depannya. Nah, menurut Mbak itu gimana? Apa sih yang mendasari orang tua itu sampai sebegitunya membatasi anak, sampai melakukan strict parent dan tidak memikirkan kondisi lingkungan psikis dari anaknya itu? Kan mungkin kita sebagai anak kan juga kalau merasakan strict parent kan takut mungkin ya, karena biasanya strict parent itu orang tuanya terkesan, ya nggak terkesan, biasanya karakternya memang sedikit keras seperti itu. Nah, apa sih Mbak yang mendasari orang tua seperti itu? Berarti kenapa orang tua itu bisa jadi strict parent gitu ya? Iya. Itu banyak faktor sih ya. Mungkin bisa jadi karena dulu orang tuanya itu dididik seperti itu sama orang tuanya, sama kakek neneknya si anak ini. Jadi turun menurun gitu kan. Jadi karena merasa dulu aku juga diginiin kok sama orang tuaku dan aku jadi orang yang berhasil dan aku jadi orang yang lurus-lurus aja gitu kan. Berarti pola asuh yang seperti ini cocok berarti gitu kan. Atau mungkin karena merasa orang tua itu superior dan punya kekuasaan atas anaknya, kayak aku yang sudah memberikan makan, aku yang sudah memberikan fasilitas seperti tempat tidur, seperti ini, ya kamu nurutlah sama aku kan orang tua kamu, aku yang ngasih kamu penghidupan, kayak gitu. Bisa jadi orang tuanya punya mindset kayak gitu, atau mungkin orang tuanya sudah melihat kondisi di sekitar lingkungan yang sebegitu kurang baik untuk anaknya, kalau misalnya anaknya dilepas, akhirnya membuat aturan-aturan yang harus dituruti anaknya agar anaknya tidak terpengaruh di luar. Macam-macam sih. Karena pola asuhnya itu ada 4 itu kan, demokratis, yang otoritatif, kayak gitu kan, yang ada yang permisif. Itu kenapa orang tua bisa seperti itu, faktornya banyak, mungkin faktor ekonomi atau mungkin faktor kepribadiannya seperti itu, sosial budayanya seperti itu, sudah diturunkan dari kakek neneknya, sudah diturunkan dari orang tuanya, kayak gitu. Dan kita sebagai anak yang punya strict parents, gimana ya bilangnya, kalau sekiranya itu tidak sampai mengganggu kehidupan sosial kita gitu kan, kita sampai tidak dibatasi interaksi dengan teman, itu nggak apa-apa. Karena memang di luar sana itu bahaya banget kan, maksudnya gimana ya, banyak banget kerusakan yang kalau misalnya kita dilepas tuh bakal masuk arus itu. Emang perlu aturan-aturan dan kita harus menyadari itu. Kita harus menyadari orang tua saya membuat aturan ini untuk saya agar tidak seperti ini. Tapi kalau misalnya emang sudah kelewatan, bisa dikomunikasikan. Misalnya masih udah kuliah nih, udah umur 20-an. Jam 7 malam nggak boleh keluar. Jam malamnya habis maghrib harus di rumah kayak gitu kan. Itu kan kurang, ya gimana ya, kita sebagai orang yang sudah dewasa gitu, apalagi kalau misalnya ada keperluan, ada tugas kuliah atau tugas kelompok gitu kan, kita komunikasikan lagi ke orang tua, apa gitu kan, saya sudah dewasa, saya sudah besar, saya sudah bisa menentukan pilihan hidup saya gitu kan. Tolong aturan-aturan yang terlalu mengekang menurut saya ini dilonggarkan sedikit atau gimana lah gitu kan, pokoknya diajak komunikasi.
karena saya banyak keperluan nih Pak Ma, kalau malam boleh deh jam malamnya diundur jadi jam 9 atau jam 10 gimana. Kita lihat dulu strict parents-nya itu sampai seberapa. Kalau misalnya benar-benar strict parents-nya itu sampai mengekang kita nggak boleh kemana-mana, ya itu harus dikomunikasikan lagi. Kita harus memperjuangkan hak. Memperjuangkan hak. Ya, ya Mbak. Berarti kesimpulannya mungkin orang tua menanamkan strict parent atau semacamnya itu tidak bermaksud untuk mengekang, namun terdapat budaya misalnya dulu orang tua kita juga dididiknya seperti itu. Tapi menurut saya kalau misalnya dikaitkan dengan kenakalan remaja, mungkin nggak sih Mbak kalau anak itu terlalu dikekang, dia kan akan berusaha untuk melalui jalurnya, malah misalnya menjadi lebih keras, menjadi lebih nakal. Nah, itu juga menurut saya berdampak pada kenakalan remaja. Seharusnya saling mengerti lah. Kita kan juga kalau misalnya dibilang udah mahasiswa kan tahu batasan. Jadi gimana orang tua itu memberi aturan atau pengaturan kepada anak itu ya sesuai dengan umur kita. Mungkin kalau saya baca yang di berita itu terlalu ketat gitu Mbak. Kalau misalnya kamu tidur nggak boleh kunci pintu, kamu kalau telepon harus di dekat mama, di dekat orang tua biar tahu siapa yang telepon kamu. Kita kan juga sebagai anak kan kalau misalnya udah umur remaja 20 tahunan kan kita juga punya privasi masing-masing kan Mbak. Kita juga bisa belajar menjaga privasi, belajar bagaimana kita membatasi diri dengan orang lain, bagaimana kita mengatur waktu sendiri. Kalau misalnya terus-terusan bukan dikekang, dilakukan strict parent seperti itu, apakah tidak berdampak pada anak ke depannya? Begitu Mbak. Apakah strict parent berdampak pada psikis anak ke depannya gitu ya? Gitu ya pertanyaannya. Ya, iya. Oh ya jelas berdampak dong. Ya. Ya jelas berdampak dong. Karena perkembangan psikososial gitu kan itu dimulai dari rumah. Itu dimulai dari rumah. Bagaimana si orang tua ini memperlakukan anak. Itu akan mempengaruhi citra dirinya. Kalau misalnya orang tuanya terlalu mengekang ya, dia pasti merasa kayak aku lemah gitu kan. Aku apa-apa perlu dibantuin, aku apa-apa dibatasin kayak gitu kan. Nanti dia akan mencari kebebasan di luar. Oleh sebab itu, kenapa orang tua itu harus mengomunikasikan aturan yang ada di rumah. Misal, Kak, kamu nggak boleh pulang malam lebih dari jam 9 atau jam 8, karena banyak banget ada kriminalitas di luar sana, kayak gitu. Pokoknya setiap ada aturan atau ada pesan yang ingin disampaikan, orang tua itu harus mengomunikasikan kenapa hal itu tidak diperbolehkan. Bukan cuma melarang, bukan cuma memberi aturan, tapi harus menjelaskan kenapa aturan itu ada, agar anak itu mengerti bahwa oh iya ternyata nggak bolehnya kayak gini ya. Misal untuk orang tua yang mungkin sedikit konservatif gitu kan ya, atau mungkin yang agamis, religius gitu kan, kamu nggak boleh pacaran kayak gitu kan, biasanya dilarang kayak gitu kan, kamu nggak boleh pacaran, kenapa, fokus pendidikan dulu karena belum waktunya untuk mencari pasangan hidup, itu nanti akan ada masanya kayak gitu. Atau mungkin karena pacaran itu ininya banyak loh Kak, mudorotnya ataupun dampak buruknya itu banyak kayak gitu. Kamu boleh suka sama siapa aja, cerita ke mama gitu kan, tapi nggak pacaran ya karena belum waktunya, dijelaskan. Biasanya kan orang tua kan cuma kayak kamu nggak boleh pacaran gitu kan, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, tapi kan kita nggak tahu alasannya apa. Ya, alasannya. Berarti kalau mau memberikan suatu statement atau memberikan satu kebijakan pada anak, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Kita harus tahu maksudnya alasannya apa dari orang tua. Pastinya kan kita sebagai anak juga mengerti dong orang tua bilang seperti itu ada maksudnya, ada tujuan baiknya. Namun terkadang memang seperti yang Mbak katakan, orang tua memberikan kayak
apa tidak boleh melakukan ini, tapi tanpa menjelaskan alasannya. Jadi kita kayak mengeluh gitu, ini maksudnya apa sih? Nah, mungkin kalau misal sikap terbuka seperti yang Mbak Tifla jelaskan tadi sangat berpengaruh besar bagi komunikasi anak dengan orang tuanya. Seperti saya juga yang mengalami. Kalau misalnya sikap terbuka dalam berkomunikasi itu sangat-sangat penting, Mbak. Saya bukan dari kecil, saya dari umur remaja itu sama orang tua sudah diberikan kebebasan untuk memilih apa yang kamu suka, yang menurut kamu baik. Nanti orang tua pasti support, pasti dukung tanpa ada kata oh ini ya distress parent, bukan. Maksud orang tua saya itu, ini dalam kesimpulan saya ya, memberikan kebebasan menentukan kamu itu mau kemana kalau sudah besar. Kalau kamu bisa mengambil keputusan, kamu bisa mengatur dirimu sendiri, itu juga termasuk salah satu pendewasaan. Nah, sering sekali saya berkomunikasi dengan orang tua terkait apapun itu, terkait pendidikan, terkait masalah saya di rumah, di luar, ataupun juga terkait kayak misalnya seseorang lah dalam hidup saya, selalu terbuka. Dan menurut saya itu sangat sangat penting untuk meningkatkan intensitas komunikasi antara orang tua dengan anak terkait sikap terbuka. Bukankah begitu Mbak Tifla? Iya, bener banget. Ya kalau misalnya dari awal kita sudah nggak terbuka, nanti apa yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas kalau nggak ada? Iya. Jadi itu pentingnya kenapa, bagaimana caranya orang tua itu membuat dirinya itu sebagai rumah bagi anak. Tempat kembali, tempat berkeluh kesah, tempat tanpa ada penghakiman, tempat di mana dia merasa aman ketika semua orang itu, ketika dia merasa dunia luar itu tidak menerimanya. Selalu ada tempat yang menjadi rumah. Dan seyogyanya orang tua yang seharusnya seperti itu. Cuman dalam kasus-kasus tertentu kan nggak semua orang tua kan punya pemahaman seperti itu kan. Makanya kenapa kita harus terus belajar ya, karena itu jadi orang tua itu nggak mudah loh gitu kan. Jadi orang tua itu banyak perlu yang harus dipelajari, banyak yang harus kita mengerti gitu kan. Pun misalnya kita sudah belajar tentang parenting sebelum menikah, nanti setelah menikah itu nanti belajar lagi, terus belajar, karena hidup itu kan pembelajaran. Makanya ketika kita mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari orang tua, kita tanamkan dalam diri kita, nanti ketika aku jadi orang tua, aku tidak akan memperlakukan anakku seperti itu. Kita jangan membenci orang tua kita, karena kita asumsikan saja orang tua kita tidak paham lah ilmunya. Kita sebagai orang yang paham ilmunya, jangan sampai mengulangi. Iya, baik. Terima kasih Mbak atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman yang lain mau bertanya ke Mbaknya. Ini kalau di rumah pada tanya-tanya orang tua nggak? Tanya ini kan pada di kos ya? Iya, di rumah Mbak ya. Iya, di rumah. Kalau saya sih komunikasi sama orang tua lagi jarak jauh gitu loh Mbak. Video call, chatting, telepon, karena penting banget ya itu. Kayak gimana? Kalau terpisah jarak itu kayak nggak senyaman kalau tatap muka gitu loh. Jadi kalau mau cerita lewat video call, chatting itu nanti malah responnya kayak kadang kan ketikan kan kayak nggak sesuai sama yang diomong gitu loh. Kayak iya berasa iya, takutnya nanti bilangnya kayak bentak-bentak gitu kan, nggak tahu gitu loh Mbak. Jadi malah nanti timbul kayak permasalahan cuma gara-gara chat yang kurang bagus gitu. Takut salah paham ya? Iya, takut salah paham gara-gara emot atau apa gitu kan bisa gitu loh Mbak. Ya itu chat lewat telepon aja atau video call kan bisa lihat ekspresinya langsung kan. Atau mungkin lihat dari. Iya Mbak, mungkin bisa sering-sering gitulah saya. Oh ya Mbak, saya ada pertanyaan buat Mbak Tifla.
itu bagaimana sih cara untuk meningkatkan intensitas komunikasi anak sama orang tua itu yang mengalami broken home? Jadi kayak orang tuanya tuh kayak udah pisah. Jadi anak itu tuh kayak diasuh ibu, terus ganti sama ayah, ibu, ayah. Jadi kan kayak kurang mendapatkan kasih sayang dari keduanya gitu loh. Itu tergantung kesepakatan orang tuanya ya. Meskipun mereka sudah berpisah, tapi kalau misalnya mereka tetap berkomitmen untuk mengasuh anak bersama, itu nggak ada problem. Cuman perbedaannya memang mereka tidak tinggal serumah. Tetap ada perbedaannya antara keluarga utuh dan keluarga yang sudah pisah, tapi balik lagi, apakah orang tuanya itu berkomitmen atau enggak. Karena biasanya orang tua yang pisah, orang tua ayah atau ibu yang pisah, mereka bakal like a stranger gitu ya, nggak kayak orang nggak kenal, dan bahkan mungkin salah satu pihak menjelek-jelekan pihak yang lain, terus menceritakan ke anaknya, padahal itu kan nggak boleh ya. Itu akan membuat si anak itu memiliki citra yang buruk terhadap orang tuanya sendiri. Makanya kenapa kok kayak kelihatannya orang tua ataupun anak dari yang orang tua yang pisah, itu mereka kok sedih banget, itu enggak. Itu tergantung orang tuanya sendiri, apakah mereka itu berkomitmen untuk mengasuh anaknya atau tidak. Dan kita sebagai anak, kita kan nggak bisa nggak bisa mengatur apa yang orang tua kita pikirkan. Kalau misalnya mereka merasa perpisahan adalah jalan terbaik, ya kita hanya bisa menerima. Yang penting kita tetap menjalin komunikasi yang baik dengan kedua pihak, dengan ayah, dengan ibu, selama mereka itu memang memberikan feedback yang baik juga. Karena kalau saya lihat itu kan ada kayak kasus-kasus orang tuanya, si ayahnya ini udah pisah nih sama ibunya, tapi si ayahnya harusnya kan masih punya kewajiban untuk memberikan nafkah ya, nafkah lahir, nafkah batin kepada anak istri meskipun mereka sudah pisah. Tapi ada beberapa oknum kayak gitu kan yang mereka itu lepas tanggung jawab aja, ya udah pisah udah gitu kan, akhirnya si anak ini memiliki citra yang buruk terhadap orang tuanya sendiri. Dan kita sebagai anak, jika berada di posisi itu, yang harus kita lakukan adalah memaafkan, harus mengikhlaskan, harus menerima keadaan diri kita dulu. Kalau misalnya memang orang tua saya sudah tidak bersama, dan it's okay, itu pilihan mereka. Karena hidup kita, yang menjalani itu kita, yang mengatur itu kita, bukan orang tua kita. Mau jadi apa kita ke depannya, itu kita yang memilih. Mau orang tua kita pisah atau mau orang tua kita bersatu, itu kita yang menentukan hidup kita sendiri. Jadi kita tidak boleh menyalahkan keadaan ya, kayak misalnya ini gara-gara orang tua saya pisah, ini gara-gara orang tua saya cerai. Enggak. Karena setiap orang itu punya pilihan. Pilihannya itu adalah pilihan yang mengenakan atau yang sangat tidak mengenakan. Kita harus memilih itu. Yang membangun komunikasinya itu di chat gitu kan, atau mungkin pesan gitu kan. Tergantung dari orang tuanya. Karena kalau misalnya sekolah udah gede kayak gini kan udah ngerti kan. Kalau misalnya masih anak-anak ya orang tuanya yang harus berperan. Tapi kalau dilihat dari apa ya Mbak, kayak kenyataan di lingkungan sekitar tuh kayak kebanyakan ya, kan saya juga punya temen kayak yang broken home gitu loh. Dia tuh malah kayak melampiaskan, kayak biasanya kan kalau di rumah broken home itu kan kayak denger orang tuanya berantem, orang tuanya kayak apa sih, penganiayaan gitu loh, kayak yang RT gitu. Iya kayak KDRT gitu. Itu malah apa sih, kayak kan teman saya juga ada gitu loh yang broken home. Itu malah dia tuh langsung menjerumusnya tuh kayak pergaulan bebas, minum-minuman yang kayak apa sih, mabuk-mabukan gitu loh. Iya, kayak ke arah kenakalan remaja gitu. Sampai itu kayak hamil di luar nikah, terus pokoknya udah bener-bener tanpa pengawasan orang tua gitu loh. Kadang saya juga kasihan sih ngeliat kayak mereka gitu. Tahu sendiri kayak kurang kasih sayang, kurang perhatian, nggak ada yang bilang kalau dia ngelakuin kesalahan gitu loh Mbak. Kayak kita lihat di sekitar kita. Iya sih, itu juga bisa terjadi. Dan itu kan pilihan dia kan, pilihan dia untuk memilih ikut pergaulan bebas, untuk minum alkohol, untuk melakukan hubungan suami istri di luar nikah, itu kan pilihan dia. Kan dia bisa untuk tidak memilih hal itu, ya kan? Meskipun memang
kita kalau ngomong gampang ya, kalau misalnya mungkin kita di posisi dia mungkin juga kita sama gitu kan memilih hal itu, cuman kan kita semua orang punya pilihan mana yang akan kita pilih itu kita yang menentukan, itu kita yang akan menjalaninya dan kita yang akan menerima konsekuensinya di masa yang akan datang. Jadi Ya Mbak, berarti kayak pergaulan juga apa sih kayak mempengaruhi gitu loh. Misalkan ada yang broken home, terus dia berteman sama kayak apa sih teman-temannya tuh suka mengajak kebaikan gitu loh, kayak ngajak sholat, ngajak ngaji, gitu kan. Dia kan tetap terpengaruh ke hal yang positif. Tapi kalau temennya kayak yang mengajak ke hal-hal yang buruk juga bakal terpengaruh gitu ya. Jadi kan kenakalan remaja itu faktornya banyak, bukan dari orang tua aja, tapi dari lingkungan juga ada, dari kontrol diri sendirinya pun juga ada, kemudian dari teman sebaya atau sosial ekonomi itu juga ada, banyak. Jadi kita nggak bisa menjudge kalau misalnya satu faktor ini yang menyebabkan dia seperti ini, karena itu banyak banget faktornya. Bisa jadi aja dia itu emang lingkungannya kurang bagus, atau mungkin dia ekonominya kurang, dia kontrol dirinya kurang, gitu kan? Karena setiap segala sesuatu pada akhirnya kita yang memilih kan, kita yang memutuskan. Meskipun orang tuanya pisah, tapi kalau dia memaknainya dengan pemaknaan yang lebih positif dan sudah mulai bisa menerima keadaan dirinya sendiri, dia akan bisa mengontrol diri. Jadi kan jadi kita juga harus mulai menghilangkan nih stigma bahwa anak broken home itu pasti nakal. Itu enggak. Kasian loh. Karena enggak semua orang kayak gitu kan. Ada juga kok anak broken home yang sukses, ada juga kok anak broken home yang bisa bertahan, survive. Nggak boleh menggeneralisir. Banyak juga kok. Ya, nggak boleh menilai gitu Mbak ya. Banyak juga yang anak broken home itu malah banyak motivasi, akhirnya malah jadi sukses. Iya. Banyak juga anak broken home itu yang termotivasi, punya relasi yang baik dengan teman-temannya. Jadi mereka itu malah memiliki dorongan untuk bisa jadi lebih baik. Iya. Benar yang dikatakan Mbak Tifa juga, karena dalam keadaan atau situasi apapun kita itu juga harus memikirkan self control dalam diri kita sendiri. Kita harus menentukan apa yang akan terjadi ketika kita melakukan suatu hal, dampaknya seperti apa, kita akan rugi atau tidak. Mungkin salah satu faktor utama yang menjadi gimana sih jadi anak broken home tapi nggak dipandang jelek, mungkin dari self control kita sendiri ya Mbak ya. Iya, pokoknya segala perubahan itu dimulai dari perubahan yang kecil dari diri sendiri kan. Iya. Itu pengalaman yang kurang menyenangkan atau menyakitkan, itu akan berbeda hasilnya, beda manifestasinya ketika kita memaknainya dengan pemaknaan yang positif. Jadi kan orang kuat itu karena terbiasa susah ya. Nggak ada orang kuat itu karena gampang-gampang aja, itu nggak ada. Karena kan ada peribahasanya kan, pelaut yang tangguh itu dilahirkan dari ombak yang besar atau yang ganas gitu ya. Karena orang yang susah itu mereka akan berusaha lebih, mereka akan memberikan effort yang lebih untuk bisa pada titik yang nyaman gitu kan, yang tidak susah lagi. Sedangkan orang yang gampang-gampang aja ya udah, kadang mereka akan stuck di situ, mereka akan berada di comfort zone-nya mereka.